Jangan biarkan tekanan menentukan akhir ceritamu. Tetap kuat ketika hari tidak berjalan mudah. Tekanan tidak selalu datang untuk menghancurkan kita. Seringkali tekanan justru memperlihatkan bagian mana yang perlu kita kuatkan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karakter kita tidak paling terlihat ketika semuanya berjalan dengan mudah atau dengan gampang. Tetapi justru karakter kita akan terlihat ketika rencana gagal, tekanan datang, dan pertolongan belum terlihat. Pertanyaannya saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan apakah masalah yang akan datang, tetapi siapa yang menjadi sumber kekuatanmu ketika masalah datang. Bayangkanlah sebuah pegas kecil, atau kita di Kupang sering bilang fair, pegas kecil di dalam mesin. Ketika tidak mendapat tekanan, maka kita tidak tahu seberapa kuat pegas itu. Tetapi ketika ditekan, barulah terlihat apakah pegas itu mampu kembali atau kehilangan daya tahannya. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan juga kehidupan kita manusia. Ketika uang cukup, pekerjaan lancar, kesehatan kita baik, keluarga kita baik, iman terasa mudah, ya. Pengharapan kita, ya, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ketika tekanan datang, apa yang ada selama ini akan menjadi fondasi hidup kita mulai terlihat. Yang menjadi fondasi hidup kita selama ini mulai terlihat. Di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Kesulitan menjadi ujian yang memperlihatkan apakah kekuatan kita hanya berasal dari keadaan situasi atau berakar dari dalam. Menariknya, dengar Bapak Ibu Saudara, iman Kristen bukan berarti bahwa kita tidak pernah lelah. Ya, iman Kristen bukan berarti kita tidak pernah lelah, kita tidak bisa menangis. Ya, kita bisa juga merasa berat. Tetapi kita tidak harus berhenti berharap ketika masalah dan pergumulan datang. Ya, kita tidak harus berhenti berharap. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita belajar kembali bersandar kepada Tuhan ketika tekanan itu datang. Jadi sebelum kita menghadapi atau menjalani hari kita, jangan hanya persiapkan jadwalmu, persiapkan juga jiwamu, mentalmu, batinmu. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Berdoalah dan serahkanlah seluruh tekananmu yang engkau sedang hadapi kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, ketika aku lemah, jangan biarkan aku menjauh daripadamu." Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Jangan ukur kekuatan iman dari tidak adanya masalah. Ukurlah dari hal ini. Ketika masalah datang, apakah hatimu tetap kembali kepada Tuhan? Oleh sebab itu, sebelum saya mengakhiri renungan ini, perhatikan beberapa kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Kadang kita baru mengetahui apa yang benar-benar menjadi sandaran hidup ketika sesuatu yang selama ini kita andalkan tiba-tiba diambil. Jangan merasa gagal hanya karena kamu sedang lelah atau capek. Tetapi berhati-hatilah jika kelelahanmu mulai membuatmu berhenti berdoa, berhenti berharap, dan menjauh dari Tuhan. Semua orang mengalami kelelahan, kecapean. Tapi jangan sampai kelelahan ini membuat engkau berhenti berdoa, berhenti berharap, dan justru engkau menjauh daripada Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Semua tokoh Alkitab, silakan kita bisa membaca kisahnya di Alkitab. Kita akan temukan bahwa mereka semua menghadapi tekanan, bahkan tekanan yang berat. Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, Nehemia. Mereka dapat tekanan dari bulian, hinaan, ancaman untuk dibunuh.
Mereka mengalami semua, tapi mereka terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahkan ketika situasinya mereka seorang diri. Tetapi justru Tuhan membalikan keadaan, kehidupan mereka yang mengandalkan Tuhan. Satu orang yang mengandalkan Tuhan dapat menolong jutaan orang, kehidupan mereka ditolong dan diselamatkan. Kita bisa lihat di dalam kisah kitab Esther, dan juga dalam kisah Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bisa memberi pengaruh baik kepada raja-raja yang memerintah. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Semakin berat tekanan hidupmu, semakin tekun engkau berdoa, semakin kuat engkau berharap kepada Tuhan, dan justru engkau akan semakin erat terhubung dengan Tuhan dan bukan menjauhi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.